Salam sejahtera untuk saudara sekalian, anak-anak Tuhan dalam kehidupan bergereja berjemaat di Jemaat GPIB Sion Semarang. Bahkan dalam kehidupan bergereja dan berjemaat di mana saja anak-anak Tuhan tersebar di bumi ini. Pagi ini kami percaya bahwa Anda semua ada dalam sukacita dan sejahtera Allah. Selamat hari Minggu untuk semua saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun kalian berada. Selamat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang pada pagi hari Minggu ini terambil dari Yoel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami angkat seluruh hati, jiwa, dan roh kami ke hadapan takhta rahmat dan kasih karunia-Mu. Kami mohon kehadirat Bapa saat kami boleh duduk dalam sukacita kami di hari Minggu pagi ini. Sekalipun di rumah kami masing-masing, kami boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Maka terangi kami semua dengan terang kasih-Mu dan hadirat-Mu ada di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Saat kami beribadah, kami sujud menyembah-Mu, kami mendengarkan sabda-Mu, dan izinkan sabda itu menjadi sukacita bagi kehidupan kami di minggu yang kami masuki, menjadi kekuatan bagi iman dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa akan hamba-Mu, berbicaralah bagi hamba, untuk hamba dan untuk semua kami yang mendengarkan. Demi Kristus, amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sapaan firman Allah pada pagi hari ini untuk kita bersama mau menyatakan kepada kita bahwa lewat Yoel bin Petuel Allah menyampaikan kepada bangsa Israel kemurkaannya atas kehidupan mereka yang selama ini telah mereka abaikan semua aturan, perintah, ketetapan, dan hukum yang Allah sudah buat dan berikan itu kepada mereka. Ayat yang keempat menjelaskan kepada saudara dan kepada saya bahwa Allah memerintahkan belalang, beberapa macam belalang, untuk memakan habis semua hasil pertanian mereka. Satu hal yang kita tahu bahwa bangsa Israel hidup dalam keamanan, kenyamanan, dan kemakmuran karena hasil tanah mereka yang menurut catatan Alkitab, tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Tanah yang menghasilkan hasil yang melimpah bagi hidup dan kehidupan mereka. Sehingga ketika hasil pertanian mereka itu dilahap habis oleh belalang, apa yang tertinggal untuk mereka? Mereka tidak akan memiliki makanan untuk menjadi makanan yang menghidupkan mereka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah kemurkaan Allah yang Allah menjatuhkan sebagai hukuman atas kehidupan bangsa Israel. Yang Anda serta saya tahu lewat bacaan kita pada pagi hari ini, Yoel menyatakan bahwa mereka sudah menyingkirkan dari ruang hidup dan kehidupan mereka semua aturan yang diatur Allah untuk hidup dan kehidupan mereka. Semua ketetapan yang Allah tetapkan bagi hidup dan kehidupan mereka. Semua perintah yang Allah perintahkan bagi mereka. Semua hukum yang Allah buat untuk mereka. Allah sebagai penyelenggara hidup dan kehidupan mereka. Mereka sudah tinggalkan Dia. Dan itulah hukuman yang Allah boleh hadirkan dalam kehidupan mereka. Menghancurkan dan membinasakan semua yang mereka tahu bahwa itu menunjang hidup dan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Di tengah keadaan yang sekarang ini sedang melanda kehidupan dunia ini. Melanda kehidupan bangsa dan negara kita. Mari kita lihat bahwa apa yang Allah sedang hadirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita mungkin sebuah hukuman atas kehidupan beriman dan berpengharapan kita. Mari kita menyelidiki di hati kita masing-masing, kita menyelidiki di pikiran kita masing-masing, kita menyelidiki di kehidupan kita masing-masing. Apakah selama ini perintah, ketetapan, peraturan dan hukum Allah telah kita singkirkan keluar dari hidup dan kehidupan beriman dan berpengharapan kita kah? Apakah aturan yang diminta dari Allah kepada kita supaya kita hidup
memperhatikan satu terhadap yang lain. Ketetapan yang Allah buat untuk kita, bahwa kita mau hidup dalam damai sejahtera Allah. Hukum yang Allah buat untuk kita, yang meminta kita untuk hidup saling mengasihi satu terhadap yang lain. Sudahkah itu tersingkir dari ruang kehidupan kita? Maka mari kita lihat bahwa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini barangkali adalah sebuah hukuman atas hidup dan kehidupan kita. Karena itu, pagi ini ketika kita mendengarkan suara Allah yang berbicara kepada kita lewat firman Tuhan yang kita dengarkan dengan sungguh dan seksama apa yang Allah katakan lewat Yoel kepada bangsa Israel dan kepada Anda dan saya pada hari ini. Ingat bahwa ketika Allah sudah menjatuhkan hukumannya atas kita, Dia akan melaksanakan hukuman itu. Allah berbelas kasih terhadap kita, tapi hukuman tetap dilaksanakan. Karena itu, panggilan untuk berbalik segera kepadanya, panggilan untuk bertobat di hadapan Dia pada saat ini, dengarkan dan lakukan itu. Dia memanggil bangsa Israel untuk kembali kepadanya, kembali ke dalam damai sejahteranya, kembali ke dalam berkat pengasihannya. Dia memanggil Anda dan saya untuk kembali kepadanya. Hidup dalam seluruh damai sejahteranya di dunia ini. Hidup dalam berkat-berkatnya yang memberkati Anda dan memberkati saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat adakah hidup kita selama ini mendukakan dan tidak menyenangkan hati Allah kah? Ini saatnya kita mau menjadikan hidup kita mulai dengan sesuatu yang baru untuk hidup menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus, hati Bapa kita yang di sorga, agar hidup dan kehidupan kita terus diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita pada saat ini, bahkan pada hari-hari hidup kita ke depan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Saudara-saudara, saya mau pinjam salam dari Coki Sitohang yang mengatakan, stay happy, stay live, stay healthy. Saya mau bilang untuk saudara sekalian, tetap sejahtera dan tetap penuh dengan sukacita, tetap kuat. Saya ganti tetap hidup dengan tetap kuat dan tetap sehat. Allah menyertai saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kasih dan rahmat-Mu terlalu ajaib, Bapa. Firman-Mu singgah di kehidupan kami hari ini, menegur kami akan kesalahan kami, sebab siapa kami? Manusia berdosa dan bersalah ini. Tapi Bapa, terima kasih bahwa ketika teguran-Mu itu datang, izinkan telinga kami ini mendengarkan teguran itu dengan seksama, dan hati kami terbuka untuk teguran itu masuk diam di sana, memperbaiki hati kami, memperbaiki hidup kami, supaya hidup yang penuh salah dan dosa, Engkau yang memperbaikinya bagi kami, Engkau yang membetulkannya untuk kami. Maka sekarang hanya dengan pertolongan-Mu Bapa, kami mau kembali kepada Engkau, kembali kepada hidup yang berdamai dan bersejahtera dengan-Mu Bapa, kembali kepada hidup yang diberkati dan terberkati hanya oleh-Mu. Karena itu, biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, melakukan apa yang Kau inginkan dan kehendaki hadir dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga hari ini firman Tuhan tidak lalu dari kehidupan kami, tapi dia singgah, dia menetap, dia membaharui kehidupan kami. Bahkan firman itu sungguh menjadi terang pada jalan kehidupan kami dan pelita bagi langkah-langkah kaki kehidupan kami. Agar ketika kami melangkah di dunia ini, kami tidak tersesat dan tidak disesatkan oleh dunia ini. Terima kasih Bapa. Berdiri dengan kuat dan kokoh menjadi sandaran bagi tubuh, jiwa, roh, diri, hidup dan keberadaan kami masing-masing pribadi, rumah tangga dan keluarga teristimewa jemaat Tuhan di GPIB Sion Semarang ini. Sungguh ini kami ada padamu, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh menerima setiap berkat kehidupan itu senantiasa ada, menetap dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpuji Roh Kudus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan sumber segala sukacita dan sejahtera kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jadilah hari ini, bahkan minggu ini, bulan ini, tahun ini, bahkan di seluruh hidup dan kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang hidupnya terus menyenangkan hati Tuhan. Salam sejahtera untuk saudara sekalian. Salam sehat bagi semua orang yang mendengarkan salam ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.